Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, tanpa berlama-lama kita ucapkan terlebih dahulu hatur nuhun untuk Adam Prisbek, atau ya di kalangan teman-teman Bobotoh, Adam Prisbek ini disebut juga Adam Facebook gitu ya, karena memang sekilas mirip wajahnya dengan pendiri Facebook, ada Mark Zuckerberg gitu ya teman-teman. Nah ini ya memang ya kalau dilihat-lihat mah mirip gitu ya, tapi yang jelas ya sudah dihatur nuhunkan oleh manajemen Persib Bandung pada sore hari ini. Dan ini pun sedikit mengejutkan gitu ya, bahwa ya ini kita cerita sedikit ya teman-teman, ada beberapa pemain yang dilepas atau nantinya yang akan dipinjamkan. Itu ada yang punya cerita, ada yang ya biasa-biasa saja gitu ya, dilepas ya lepas aja karena memang habis kontrak. Nah ini beberapa pemain ini termasuk salah satunya untuk Adam Prisbek ini kita punya sekilas infonya teman-teman, singkat saja gitu ya. Jadi Adam Prisbek ini kita sempat dalam 2 minggu yang lalu sempat berpikir, waduh ini Adam Prisbek harusnya masuk dalam daftar jual gitu ya. Tapi kenapa gitu ya, masih ada liburan gitu ya di Indonesia, di Bali lah, di Lombok, atau di beberapa kota Indonesia, bahkan di Jawa Barat gitu. Nah ini apakah lagi nego dengan tim lain gitu ya, bisa jadi dari tim Liga 1 yang lain atau bagaimana, atau lagi dicarikan klub oleh manajemen Persib Bandung untuk dipinjamkan, kan biasanya gitu, karena Adam Prisbek masih mempunyai kontrak 1 tahun lagi dengan Persib Bandung sampai dengan 2027. Namun uniknya yang tidak kita duga adalah akhirnya betul-betul dilepas gitu ya. Berarti kan Persib Bandung membayar kompensasi gitu ya kepada Adam Prisbek. Nah ini yang kita harus akui, bahwa musim ini manajemen Persib Bandung sangat tegas gitu ya, untuk sangat tegas dan juga sangat tidak terduga atas manuvernya gitu. Jadi ya wow, kita juga berpikir bahwa sempat berpikir mau dijual atau kayaknya dipinjamin, tapi akhirnya memang dilepas dengan bayar kompensasi. Nah ini ya kita acungin jempol lah untuk manajemen yang mana sudah berani gitu ya, yang kalau memang tidak ada kontribusinya ya buat apa gitu ya dipertahankan. Nah dengar-dengar bukan kiper asing, justru ada salah satu kiper lokal gitu ya, yang memang akan menggantikan atau akan mengisi posisi kiper dari Persib Bandung. Nah kalau memang itu terbukti, otomatis apakah kuota kiper asing ini akan ditambah untuk kuota di posisi yang lain untuk kuota asingnya. Nah ini menarik teman-teman, merubah lagi peta skema permainan Persib musim depan. Jadi ya Coach Igor ini nampaknya punya satu skema yang ingin diwujudkan sudah lama gitu ya, yang ada di unek-uneknya. Kalau kemarin mah masih ada Coach Boyan gitu ya, Boyan Hodak, jadi agak sedikit canggung. Tapi kalau sekarang Coach Igor Tolic ini bisa memaksimalkan apa yang ada di pikirannya. Nah ini salah satunya melepas untuk Adam Prisbek dengan kompensasi tentu saja, yang mana ini juga cukup mengejutkan lah, bahwa di awal musim ketika direkrut tidak ada masalah, tiba-tiba teman-teman kita juga sempat nggak ngeh gitu ya, market value dari Adam Prisbek ini yang sempat main di tim nasional junior atau kelompok usia itu hanya mempunyai market value sebesar 1,7 M gitu ya, bahkan sekelas pemain asing sangat murah. Jadi ya wah, ini saya pikir alhamdulillah gitu, waktu itu Persib mendapatkan satu kiper yang bertalenta, jangkung oge gitu ya. Ya, tapi dengan harga yang murah. Ternyata mungkin disitulah awal muasal masalahnya. Jadi bukan hanya skill. Kalau skill saya pikir bagus gitu ya. Boyan Hodak juga saya pikir kalau memang memainkan Adam Prisbek bisa-bisa saja. Tapi ada masalah yang lain yang sepertinya manajemen ini bermasalah dengan entah itu agennya atau dengan dokumennya yang memang
merasa dibohongi atau gimana gitu ya. Ini kita cuma taunya yang masalah punya Adam Priestback itu punya sedikit ketika bermain di klubnya terdahulu mempunyai sanksi yang tidak dikasih tahu ke Persib Bandung, dan selebihnya mungkin ada dokumen atau apa yang memang tidak terungkap. Nah, ini juga masih menjadi misteri, teman-teman. Jadi yang kita pikir bahwa Adam Priestback sepenuhnya dilepas itu bukan hanya tidak berkontribusi, kalau skill mah masih oke lah, masih bisa bersaing gitu ya dengan Teja atau Fitra, tapi yang jelas kayaknya ada permasalahan kontrak dan sisi kelamnya yang tidak diinfokan oleh agennya ke manajemen Persib Bandung. Sepertinya itu, teman-teman. Jadi ya dilepas pun bayar kompensasinya saya pikir tidak terlalu besar, karena melihat dari nilai kontrak yang cuma 1,7 M itu pun kan free transfer gitu ya, kita tidak nebus waktu itu, jadi ya mungkin bisa kurang dari itu. Jadi saya pikir ya kalaupun dilepas nilai kompensasinya tidak besar, jadi nggak perlu khawatir gitu ya, teman-teman. Itu sekilas mengenai Adam Priestback. Sekali lagi hatur nuhun dan terima kasih untuk kebersamaannya walaupun tidak didaftarkan di putaran kedua oleh Boyan Hodak. Ya, ini juga kita tetap mengapresiasi dengan keprofesionalismean dia gitu ya, walaupun ya tidak main, ikut latihan dan tetap masih menjadi pemain Persib Bandung. Ya oke gitu ya, teman-teman. Mungkin tidak ada kata lain ya, selamat menempuh perjalanan baru di klub barunya. Sukses selalu untuk Adam Priestback. Nah, teman-teman, ada sedikit beberapa pertanyaan yang memang masuk yang tadi sempat ketinggalan, yang mana nanyakan ini. Yang pertama, Kang, apakah betul Menalo sudah resmi gabung Persib? Nah, ini kita belum bisa jawab secara rincinya, teman-teman. Rincinya mah pasti harus dari manajemen. Kita mah ya cuma bisa mengabarkan mudah-mudahan ini persentasenya udah 86% gitu ya, teman-teman. Ya lumayan lah gitu ya, naik daripada sebelumnya, yang mana ya mudah-mudahan bergabung dengan Persib Bandung gitu ya. Kalau untuk Wilujeng Sumpingnya mah itu mutlak harus dari official Persib Bandung saja. Kalau kita hanya menyampaikan kemungkinan besar bisa bergabung dengan Persib Bandung gitu ya, kemungkinan besar bergabung lah, tapi ya kita tunggu, mungkin detik-detik terakhir bisa ada perubahan ya, makanya harus ditunggu official Persib Bandung saja yang mengabarkan gitu ya, teman-teman. Baik, yang selanjutnya Ramon, stay kah Bang? Tolong diberi bocoran. Ramon Tankyu. Ramon Tankyu katanya lagi ada masalah ya dengan pasangannya, sampai dengan foto-foto di media sosialnya disembunyikan atau gimana. Mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi ya status pemain Persibnya gitu ya. Ya kita juga belum bisa ngasih info karena ya pemainnya juga lagi liburan gitu ya. Manajemen lagi fokus pemain baru dulu, baru kalau udah dapat baru ya siapa yang dilepas sudah ada gantinya. Tapi kan untuk posisi striker mah Kastel sudah resmi gitu ya, sehingga ada satu plot pemain asing yang bisa diisi ya, walaupun Ramon Tankyu kan masih ada satu musim lagi kontrak dengan Persib Bandung. Kita definisikan bahwa Ramon Tankyu tetap aman dulu sejauh ini dengan Persib Bandung karena masih punya kontrak. Tidak tahu kalau minggu depan ya bisa berubah lah, karena minggu depan sudah masuk ya, setidaknya sudah, atau di awal bulan Juli nanti itu sudah harus betul-betul mencari pemain, semuanya sudah ada di Bandung gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang Roni, apakah Ciro dan DDS akan ke Persib lagi? Tidak. Nah, kalau ini langsung kita jawab aja, tidak akan ke Persib lagi. Tapi kalau ke Bandung iya, karena kan mereka punya SSB gitu ya, dan punya properti juga di Bandung. Jadi kalau ke Bandung iya, kalau ke Persib tidak ya. Lalu selanjutnya, punten Kang, naros eta hadiah liga naha can cair keneh, kenapa manajemen Persib menjedok wae, katanya lagi butuh dana segar. Nuhun Kang, ti Abah Uto di Cipatat.
Wah, ini saya nggak tahu kalau kalau dananya mungkin ini mah ya kita berpikir positif saja. Sudahlah ada yang diterima oleh manajemen Persib Bandung. Tapi kan ini ada persentase yang kita tidak tahu berapa-berapanya gitu ya. Nah, inilah yang mungkin manajemen juga nggak diam. Karena kalau memang diumbar nanti takutnya jadi gaduh gitu ya. Jadi ya via kalau kita mah apa Japrian aja gitu. Kayaknya mah via Japri mereka sudah ngobrol kalau hadiah ini itu ya mungkin Ferry Paulus juga ngomong secara apa ya hati ke hati lah gitu ya dengan manajemen Persib Bandung. Ya sudah biarkan saja itu mah urusan pribadi dapur. Jadi kita mah tinggal tunggu yang pastinya saja gitu ya Kang. Lalu selanjutnya terakhir mungkin ya Kang, katanya Persib butuh pemain lokal bagus, padahal Dewangga bagus, bet dijual kumaha manajemen teh. Ini mah sudah ketentuan manajemen, Coach Igor dan juga Dewangganya juga yang memang ingin mencari tantangan atau ingin mengembangkan diri gitu ya di klub lain sehingga mencapai kata sepakat. Nah, ini juga kita sempat bingung ya. Saya pikir mau benar dipinjamkan ternyata dilepas gitu. Tapi ya kemarin sudah kita jelaskan mengenai Dewangga, silahkan ditonton videonya saja gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Besok apakah masih ada hatunhun atau yang dipinjamkan? Nah, kita tinggal tunggu besok ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.